episode 98. Dengan judul, Putri Bulan, bagaimana dengan turnamennya? Liu Yuwen bertanya saat keduanya dalam perjalanan pulang. Aku belajar banyak hal dari turnamen ini, Liu Gege, terutama pengalaman bertarungku yang masih kurang. Zoro menjelaskan bahwa mengandalkan ilmu bela diri yang ia sudah pelajari ternyata belum cukup untuk memenangkan pertandingan. Gadis itu merasakan bagaimana pentingnya pengalaman dalam sebuah pertarungan. Liu Yuwen mengangguk puas. Yang paling penting dari turnamen, kekaisaran ini bukan hadiahnya tetapi bagaimana Zoro belajar dari berbagai hal. Liu Yuwen yakin kakek Xiao akan berpikir hal yang sama, kenapa dia mengikut. Sertakan Zoro ke sini. Liu Gege, apa ini perasaanku atau kota ini memang seramai ini? Zoro melihat ke sekitarnya. Ibu kota tampak lebih ramai dari biasanya, terutama banyak pedagang yang menjual makanan lokal di sekitar sisi jalan. Hal ini membuat jalanan agak sesak oleh banyak orang yang berlalu lalang. Liu Yuwen juga menyadari hal tersebut. Ia mengelus dagunya. Mungkin karena turnamen. Itu sebabnya banyak pengunjung. Liu Gege, aku ingin membeli makanan itu. Tunjuk Zoro pada salah satu kios. Liu Yuwen mengangguk pelan. Ia menemani gadis itu untuk membeli jajanan. Sisi jalan, apakah di sini biasanya memang seramai ini? Tanya Liu Yuwen pada pedagang. Makanan yang dikunjungi Zoro. Ini hanya karena turnamen yang diadakan kekaisaran dan festival Putri Bulan. Itu sebabnya para pengunjung kota meningkat. Hal seperti ini sudah biasa setiap tahunnya, jawab pedagang itu, sambil mengangguk pelan. Kota Loran memang biasanya ramai, karena hampir semua manusia di negara ini mempertaruhkan peruntungan kehidupannya di sini. Pada hari-hari biasa, pengunjung baru akan selalu berdatangan, namun karena hari ini, ada dua acara besar yang sedang berlangsung di ibu kota, membuat pengunjung meningkat secara signifikan. Tentu saja hal tersebut merupakan kabar baik bagi warga setempat yang tinggal di kota Loran. Para pengunjung yang terus berdatangan tanpa henti membuat penghasilan mereka juga ikut meningkat, terutama para pedagang. Festival Putri Bulan, gumam Zoro, kebingungan. Kalian pasti pendatang baru bukan? Festival Putri Bulan diadakan setahun sekali di ibu kota, jadi biasanya warga di sini sudah mengetahuinya. Liu Yuwen dan Zoro saling pandang sesaat. Sebenarnya baik kedua-duanya belum mengenal baik tentang kekaisaran. Ini termasuk tradisi, adat, atau sejenisnya. Festival Putri Bulan sebenarnya nama lain dari festival panen. Para warga akan menyalakan kembang api di setiap rumah-rumah. Mereka sebagai tanda rasa syukur karena hasil panen mereka yang melimpah. Tengah malam nanti, kalian akan melihat langit. Kota berwarna-warni oleh banyaknya kembang api yang dinyalakan. Jika penasaran, jangan tidur sampai larut. Pesan pedagang itu lebih rinci. Selain acara kembang api, Festival Putri Bulan juga akan menampilkan panggung pertunjukan yang diadakan di lapangan kota. Pedagang itu menyarankan agar Liu Yuwen dan Zoro pergi ke sana karena pertunjukan yang ditampilkan biasanya cukup menghibur. Liu Gege, apa kita juga akan ke sana? Liu Yuwen tersenyum canggung. Zoro bertanya padanya dengan tatapan penuh harap. Hari masih sore. Kita punya banyak untuk berjalan-jalan sebentar. Liu Yuwen tersenyum sambil mengelus pucuk kepala. Zoro yang tertutupi tudung. Keduanya kemudian menuju lapangan kota. Panggung pertunjukan ternyata sudah dibangun di sana lengkap dengan kursi, tenda, dan beberapa penerangan. Panggung pertunjukan tersebut belum sepenuhnya dimulai. Liu Yuwen mengajak Zoro berjalan-jalan di sekitaran sana, termasuk melihat air mancur bersinar yang dikatakan Fusu sebelumnya. Begitu indahnya. Bagaimana air itu? Bercahaya. Liu Gege. Zoro tampak begitu antusias menyaksikan air mancur tersebut. Liu Yuwen tidak bisa berhenti tersenyum, bahkan tertawa melihat Zoro yang begitu semangat seperti anak kecil. Liu Yuwen menebak Zoro baru pertama kali menghadiri sebuah acara festival seperti ini. Kota memang dihias di sepanjang bangunan, baik itu dalam bentuk penerangan atau hiasan berupa bunga-bunga. Hari sudah malam saat panggung pertunjukan akhirnya dimulai. Liu Yuwen dan Zoro duduk di kursi tak jauh dari panggung itu agar bisa menikmati pertunjukannya lebih jelas. Banyak para penonton berbondong-bondong duduk di kursi pertunjukan tersebut. Tampak jelas mereka juga menunggu acara ini. Mereka yang duduk di depan harus membayar uang lebih mahal dibandingkan mereka yang duduk di belakang. Sementara para penonton yang tidak kebagian kursi bisa menonton secara gratis mengingat acara ini bersifat umum. Liu Gege, biasanya apa yang ditampilkan di panggung nanti? Tanya Zoro. Seingatku mereka akan menampilkan sejenis opera. Sebuah cerita yang langsung diperagakan oleh seorang pelan namun digabungkan
dengan musik dan juga tarian. Soro tampak masih tidak mengerti, namun Liu Yuwen mengatakan bahwa gadis itu akan memahaminya setelah pertunjukan dimulai. Setelah berbasa-basi, akhirnya pembawa acara memulai pertunjukannya persis seperti yang Liu Yuwen katakan. Mereka menampilkan sebuah cerita diiring musik serta tarian. Tidak ada dialog, namun semua orang yang menonton akan mengerti setiap adegan cerita tersebut. Jika dijelaskan secara lebih sederhana, opera itu menceritakan tentang seorang putri bulan yang melarikan diri dari kerajaannya dengan turun ke bumi dan berbaur dengan manusia. Dalam pelariannya, Putri Bulan bertemu dengan seorang pria yang membuat ia jatuh cinta. Hal yang sama dirasakan pria itu ketika melihat kecantikan Putri Bulan pertama kali. Seiring berjalannya waktu, cinta keduanya semakin erat, bahkan hampir sampai ke jenjang pernikahan. Namun saat mereka menuju puncak kebahagiaannya, Putri Bulan sudah lebih dulu ditemukan oleh prajurit dari kerajaannya. Putri Bulan harus dibawa pulang ke kerajaan kembali, tetapi sebelum ia meninggalkan pria yang dicintainya, ia lebih dulu memberikan sebuah pil keabadian untuk pria tersebut. Putri Bulan menyuruh agar sang pria menunggunya saat tiba dirinya kembali. Suatu saat nanti, sayangnya alih-alih menelan pil keabadian tersebut, sang pria membakarnya karena ia merasa tidak bisa hidup tanpa Putri Bulan. Pada akhirnya, sang pria meninggal dalam usianya sambil menunggu Putri Bulan yang tidak pernah datang sampai akhir hayatnya. Ketika Putri Bulan kembali ke bumi, dia sudah terlambat. Sang pria sudah meninggal cukup lama dan hal itu membuat Putri Bulan menjadi sedih. Cerita dari opera itu sebenarnya cukup menyedihkan, apalagi dengan musik yang diiringi. Soro bahkan sampai menyeka air matanya. Liu Gege, jika aku Putri Bulan itu, apakah kau akan menungguku juga? Soro menatap Liu Yuwen dengan mata berkaca-kaca. Liu Yuwen batuk pelan. Rur, ini hanya pertunjukan. Kau tidak perlu memikirkannya terlalu jauh. Jawab saja Liu Gege. Aku ingin mendengar jawaban darimu. Soro memaksa. Liu Yuwen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Soro sepertinya terlalu terbawa suasana dari opera ini. Kalau aku jadi pria itu, aku tidak menunggu Rur kembali, melainkan datang ke kerajaan dan merebut dirimu dari mereka. Aku tidak membiarkan siapapun mengambil Rur dariku. Episode 99 dengan judul Gong Lian. Benarkah Liu Gege akan melakukan hal seperti itu padaku? Soro masih memandangi Liu Yuwen. Ya, bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawaku. Liu Yuwen mengelus kepala Soro dengan lembut. Bibir Soro jeti tersenyum mendengar pernyataan tersebut. Diikuti pipinya yang memerah seperti kepiting rebus. Soro menatap Liu Yun dengan malu-malu sebelum tiba-tiba ia mengecup pipi pemuda itu. Liu Yuwen terkejut. Sebelum ia mengucapkan sepatah kata, gadis itu sudah lebih dulu menyembunyikan wajah meronanya di balik tudungnya. Liu Yuwen bisa melihat Soro begitu tersipu melakukan aksi tersebut. Liu Yuwen merasa canggung, bingung harus berkata apa, namun untungnya pertunjukan opera membuatnya teralihkan. Opera itu tidak hanya menampilkan satu cerita saja, melainkan terus menampilkan pertunjukan lain sampai tengah malam. Nanti, Liu Yuwen berpikir Soro akan antusias sampai opera itu selesai, namun baru setengah jalan acara. Gadis itu sudah tertidur di kursinya dengan bagian kepala yang bersandar di pundak Liu Yuwen. Sambil tersenyum canggung, Liu Yuwen berusaha membangunkan Soro, namun gadis tersebut masih terlelap dalam tidurnya. Bahkan ketika Liu Yuwen sedikit mengguncang tubuhnya, mata Soro masih tertutup. Mungkin Roar sudah kelelahan setelah 3 kali bertanding secara berturut-turut. Liu Yuwen tersenyum tipis. Liu Yuwen tidak bisa terus duduk di opera tersebut hingga acara selesai. Ia terpaksa menggendong Soro yang tertidur, meski itu mengundang banyak perhatian orang di sekitarnya. Sesudahnya Liu Yuwen pergi dari sana sambil menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Liu Yuwen bergerak cepat, melompati setiap atap bangunan kota sambil menuju tempat kediamannya kembali. Soro tampak tertidur pulas di dalam gendongan Liu Yuwen. Wajahnya terlihat penuh kedamaian serta seulas senyuman terukir di bibir manis merahnya. Liu Yuwen tersenyum melihat hal tersebut. Meski dalam keadaan tidur, Soro masih terlihat cantik. Senyuman Liu Yuwen tidak bertahan lama saat tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Langkahnya begitu halus sampai tidak ada suara. Selain itu, dia bisa menghilangkan hawa keberadaannya sedemikian rupa agar aku tidak bisa menyadarinya. Batin Liu Yuwen dengan ekspresi yang memburu. Liu Yuwen menebak siapapun orang yang sedang membuntutinya adalah kultivator tingkat tinggi. Ada kemungkinan orang tersebut sudah berada di tingkatan alam Kaisar. Liu Yuwen tidak menoleh ke belakang, melainkan mempercepat langkah kakinya. Ia berharap seseorang orang yang mengikutinya itu
tidak bisa mengejarnya, namun ternyata dia juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang tak kalah tinggi dengan Liu Yuwen. Setelah beberapa menit, Liu Yuwen akhirnya tiba di kediamannya dan langsung masuk ke kamar Souro. Liu Yuwen meletakkan Souro di ranjang yang empuk. Ia menghela nafas panjang sebelum menoleh ke arah jendela. Kuharap dia tidak berniat buruk kepadaku. Liu Yuwen sadar sosok yang mengikutinya terus membuntutinya sampai sini. Yang membuat Liu Yuwen masih bisa tenang karena sosok tersebut tidak memancarkan nafsu membunuh terhadapnya. Liu Yuwen mengeluarkan pedang matahari lalu menyimpan di pinggangnya. Ia tidak mengetahui niatan sosok tersebut. Namun tidak ada salahnya kalau dia berhati-hati. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Liu Yuwen akhirnya memilih keluar rumah. Senior, jika tidak keberatan, bolehkan Anda menunjukkan diri kepadaku? Aku tahu senior sedang ada di sini. Liu Yuwen terkesan berbicara sendiri, namun beberapa detik kemudian ada yang menyahut ucapannya. Aku tidak menyangka kau bisa menyadarinya. Apa ini karena teknikku yang kurang sempurna, atau karena penglihatanmu yang bisa melihat segala ilusi? Suara ucapan sosok tersebut terdengar lebih lembut dalam sekali dengar. Orang yang tidak bisa melihat sekalipun akan mengenal sosok tersebut merupakan seorang wanita. Aku tidak bermaksud menyinggungmu senior. Aku hanya ingin tahu kenapa Anda mengikutiku. Senior Gong. Sosok itu terdengar menghela nafas panjang. Tak lama kemudian ia menampilkan wujudnya. Sosok tersebut yang tak lain adalah Gong Lian, matriark dari sekte nada kehidupan. Aku sungguh terkejut kau bisa melihat ilusiku. Ini berarti Iner bukan tandinganmu. Gong Lian tersenyum tipis. Di balik cadarnya, menurut Gong Lian, kultivator alam kaisar sekalipun akan kesulitan dengan ilusi persembunyiannya, namun Liu Yuwen bisa menyadarinya dalam beberapa saat saja. Liu Yuwen masih terlihat tenang. Apakah senior Gong mempunyai urusan denganku? Tidak. Bukan denganmu tetapi dengan gadis berambut merah tersebut. Liu Yuwen kebingungan. Bisakah aku mengetahui urusan apa Anda dengannya? Sayangnya mesti kau dekat dengan gadis berambut merah itu. Tetapi aku tidak bisa memberitahu urusanku dengannya. Maaf tapi ini bersifat pribadi, jadi tidurlah untuk sementara waktu. Secara tiba-tiba Gong Lian mendekat ke arah Liu Yuwen dengan kecepatan yang tinggi. Liu Yuwen sudah bersiaga sejak awal. Sebelum Gong Lian hendak menyentuhnya, Liu Yuwen sudah melepaskan elemen gravitasinya untuk meningkatkan gravitasi sekitarnya sampai beberapa kali lipat. Raut Gong Lian berubah ketika merasakan tubuhnya terasa sedikit berat dan pundaknya seperti tertimpa batu besar. Tidak hanya berhenti sampai di sana. Ketika Gong Lian menatap ke bawah, ia menemukan kakinya sudah membeku. Liu Yuwen melepaskan dua elemennya untuk menahan pergerakan perempuan tersebut. Tentu saja hal itu belum cukup untuk menahan kultivator alam kaisar, namun Liu Yuwen melakukannya agar ia mempunyai cukup waktu untuk menggunakan jurus pedangnya. Liu Yuwen mengalirkan Qi yang cukup besar pada pedang matahari sebelum menggunakan jurus kelima dari teknik pedang raja, alunan nada angin. Liu Yuwen mengayunkan pedangnya hingga menciptakan pisau angin berkekuatan tinggi. Gong Lian terperanjak. Ia buru-buru menarik pedangnya, lalu menahan pisau angin tersebut, namun tidak diduga. Tubuhnya langsung terdorong hingga belasan langkah. Kau, siapa dirimu sebenarnya? Bagaimana kau memiliki kekuatan setinggi ini? Gong Lian sepenuhnya menjadi waspada. Ia yakin dengan pisau angin yang sama, kultivator alam nirvana akan kesulitan menahannya. Liu Yuwen tersenyum tipis. Ia sadar tindakannya akan menarik perhatian lawan. Liu Yuwen tidak punya pilihan lain dalam situasi seperti ini, apalagi saat melihat Gong Lian hendak menyerang dirinya sebelumnya. Cepat jawab, aku yakin kau pasti kultivator senior yang sedang menyamar agar bisa mengikuti turnamen bukan? Liu Yuwen batuk pelan. Tebakan Gong Lian tidak sepenuhnya salah tetapi tidak juga bisa dikatakan kebenaran. Apakah aku bisa melakukannya? Senior bisa mengecek kualitas tulangku agar melihat usiaku yang sebenarnya. Mata Gong Lian menyipit. Ia bisa melihat Liu Yuwen tidak sedang ingin membohonginya, tetapi tetap saja perempuan tersebut masih tidak percaya dengan kekuatan yang Liu Yuwen tunjukkan. Barusan dilihat dari luar, Liu Yuwen memiliki perawakan seseorang yang sudah berusia 17 tahun. Gong Lian tidak pernah mendengar ada kultivator muda seberbakat ini di dunia persilatan yang sudah mencapai alam nirvana di usia belasan tahun. Bahkan dalam sejarah sekalipun, bakat yang seperti Liu Yuwen tidak pernah ada sebelumnya. Episode 100 dengan judul Penawaran Gong Lian. Dengan kemampuanmu, kau sadar dirimu bisa menjadi juara di turnamen kekaisaran ini bukan? Gong Lian menatap Liu Yuwen dengan tatapan menyelidik. Liu Yuwen tidak mengelak. Sebagai jawabannya ia mengangguk atas pernyataan tersebut.
Memiliki kemampuan di ranah alam nirvana dia usia belasan tahun. Aku belum pernah mendengar ada kultivator seberbakat dirimu. Gong Lian menghela nafas panjang. Bisa dikatakan ia mempercayai ucapan Liu Yuwen terkait usianya yang masih muda. Alasan Gong Lian mengikuti pemuda itu yang tak lain karena ingin berbicara dengan Soro. Teknik yang digunakan gadis berambut merah itu saat di turnamen tadi tidak asing bagi Gong Lian sehingga ia ingin mempertanyakannya langsung. Soro cukup menarik perhatian Gong Lian karena kemampuan ilmu tangan kosongnya yang seperti seseorang yang ia kenal. Tidak disangka saat mengikuti gadis berambut merah itu, Gong Lian menemukan ada sosok yang lebih mengejutkannya. Gong Lian tidak lagi berniat untuk mempertanyakan Soro lagi setelah melihat kekuatan Liu Yuwen. Aku tidak berniat buruk pada gadismu. Aku hanya ingin bertanya bagaimana dia bisa menguasai ilmu tangan kosongnya. Mungkinkah senior mengetahui teknik yang Lur gunakan? Liu Yuwen bertanya balik. Ya. Setahuku hanya satu orang yang bisa melakukannya. Tapi tidak mungkin dia memiliki seorang murid. Liu Yuwen tersenyum. Maksud Anda adalah kakek Xiao. Xiao Lang. Mata Gong Lian melebah. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Nama Xiao Lang memang sangat terkenal di dunia persilatan sebagai jagoan terkuat di kekaisaran ini. Hanya saja hanya sebagian kecil orang yang pernah melihat kemampuan ilmu tangan kosongnya secara langsung. Pukulan embun salju dan tendangan bayangan senja adalah dua teknik terkenal yang biasa digunakan Xiao Lang. Tapi Xiao Lang mempunyai banyak teknik rahasia yang jarang diperlihatkan. Salah satunya adalah yang digunakan Soro di turnamen sebelumnya. Bisa dibilang saat aku menuju ke ibu kota, aku bertemu dengan beliau dan melakukan perjalanan bersama. Lalu untuk Krur, dia adalah murid dari kakek Xiao. Gong Lian tak kejut. Ia belum pernah mendengar jagoan nomor satu dunia persilatan itu mengambil seorang murid. Terlebih dia merupakan wanita. Sudah banyak yang ingin berguru dengan Xiao Lang namun pria itu selalu menolaknya. Beralaskan karena ingin lebih bebas jika tidak mempunyai murid. Jadi di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak mengunjungi turnamen kalau sebelumnya bersamamu? Mata Gong Lian menyipit. Masalah ini aku juga tidak mengetahuinya senior. Karena beberapa alasan kami bertiga berpisah dalam perjalanan. Liu Yuwen menggaruk kepalanya. Gong Lian terdiam sejenak sebelum menghela nafas. Baiklah. Setidaknya aku mengerti kenapa gadis itu bisa menggunakan teknik darinya. Maaf atas ketidaksopananku barusan. Seharusnya aku bisa berbicara baik-baik pada kalian berdua daripada harus melakukan cara seperti ini. Tidak Pak Senior. Maafkan aku juga yang telah menyerangmu sebelumnya. Liu Yun menyatukan kedua tangannya, memberi hormat. Gong Lian tersenyum. Ini pertama kali Liu Yuwen melihat perempuan tersebut tersenyum seperti ini di balik cadarnya. Ngomong-ngomong, kau dan murid dari pria itu sepertinya sudah memiliki hubungan khusus. Liu Yuwen batuk pelan. Tidak menyangka Gong Lian akan menanyakan hal seperti itu. Gong Lian tertawa kecil. Dari reaksi Liu Yuwen sudah cukup jelas untuk menggambarkan jawabannya. Aku hanya ingin membuat penawaran untukmu. Mengingat pria itu mempercayakan murid gadisnya padamu pastinya. Kau adalah pemuda yang bisa diandalkan bukan? Gong Lian melirik Liu Yuwen dari bawah sampai atas sambil tersenyum lebar. Bagaimana kalau kau jadi pasangan putriku? Gong Yuyin? Aku bisa merasakan kau sangat cocok dengannya. Liu Yuwen tersedak nafasnya sendiri. Senior, ini. Gong Lian tertawa kecil. Tidak perlu buru-buru menjawabnya. Aku yakin kau akan kesulitan memutuskannya. Tapi sebaiknya kau pikirkan tawaran ini baik-baik. Sudah banyak pria yang melamar Yimer sejauh ini namun aku menolaknya. Karena tidak ada yang cocok dengan putriku sementara dirimu. Justru aku menawarkan anak gadisku padamu. Gong Yuyin yang diberi gelar peri musim semi memang bukan omong kosong belaka. Beberapa sekte, klan, dan bangsawan besar sudah memberikan surat lamaran pada Gong Lian. Karena kecantikan putrinya yang dikatakan wanita paling cantik sekekaisaran. Gong Lian sudah menolak sebagian besar lamaran tersebut sementara sisanya ia masih mempertimbangkannya. Alasan Gong Lian masih belum memutuskan lamaran siapa yang akan diterima. Selain karena anak gadisnya yang selalu berusaha menghindar. Sebenarnya Gong Lian juga belum menemukan pria yang cocok untuk dipasangkan dengan putrinya tersebut. Alasan Gong Lian sebenarnya sederhana. Gong Yuyin adalah anaknya yang sangat berbakat. Dia tidak bisa mempercayakan putrinya pada pria yang kaya dan memiliki kekuasaan saja. Gong Lian ingin Gong Yuyin bersama seorang pria yang sama berbakatnya dengan putrinya atau bahkan lebih. Sejauh ini hanya Guo Yu yang mendekati kriteria calon suami Gong Yuyin. Di masa depan itu pun dirinya masih ragu. Melihat kemampuan Liu Yuwen barusan, serta watak pemuda itu yang dirasa sopan, Gong Lian menjadi tertarik untuk menikahkan Liu Yuwen dengan Gong Yuyin. Liu Yuwen kemudian menegaskan diri. Senior,
Seharusnya Anda tahu bahwa aku sudah mempunyai gadis senior bisa. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyuruhmu membuang gadis berambut merah itu lalu memilih. Ina, tentu aku mengerti tetapi Gong Lian masih mempertahankan senyumannya. Aku tidak keberatan jika suatu saat Iner jadi wanita kedua atau ketigamu. Dengan bakat yang kau miliki, tidak mengherankan kau akan memiliki beberapa istri di masa depan. Liu Yuan lagi-lagi tersedak nafasnya. Ia benar-benar tidak bisa berkata apapun di depan Gong Lian. Wanita bercadar itu sepertinya sudah bulat dengan keputusannya. Walaupun Liu Yuan menolak ada kemungkinan Gong Lian berusaha memaksanya. Aku tahu saat ini kau tidak tertarik pada Yiner karena dia selalu memakai topeng bukan. Jika kau mau aku tidak keberatan menyuruh putriku membuka topengnya di depanmu. Senior, ini bukan masalah topeng tapi jangan khawatir. Sesuai yang banyak orang katakan, Yiner memiliki paras cantik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau digambarkan dengan lukisan. Aku pastikan kau akan terpesona dengan parasnya. Lagi-lagi Gong Lian tidak membiarkan Liu Yuan menyelesaikan kalimatnya. Gadis berambut merah yang bersamamu itu memang sangat cantik. Mungkin kecantikan Yiner hampir sama dengannya atau bahkan sedikit lebih. Aksi Soro yang membuka tudungnya di pertandingan turnamen memang mengejutkan Gong Lian. Harus wanita itu. Akui kecantikannya hampir sama dengan putrinya. Kalau begitu sampai jumpa lagi besok. Aku tidak berharap banyak, tapi semoga saja kau memberikan jawaban positif terhadap tawaran ini. Gong Lian tidak mengizinkan Liu Yuan menjawab perkataannya. Secara tiba-tiba tubuh perempuan itu berubah menjadi ratusan kupu-kupu biru, lalu kemudian Gong Lian sudah tidak terlihat lagi. Liu Yuan menghela nafas saat menyadari hawa keberadaan Gong Lian sudah menghilang. Wanita bercadar tersebut sudah pergi dengan teknik ilusinya. Episode 101 dengan judul Pertemuan Rahasia. Dalam Istana Kekaisaran sedang terjadi sebuah pertemuan rahasia yang dihadiri oleh orang-orang penting. Selain Feng Xian selaku kaisar dan tuan rumah, ada juga 3 orang lain di sana yang tak kalah memiliki nama besar di negara ini. Orang-orang tersebut yang tak lain Jiao Piao, Niu Sashuang, dan Ye Lin Hua. Yang ketiganya merupakan kultivator tingkat tinggi di dunia persilatan. Selain 3 kultivator besar tersebut, ada juga patriark atau pemimpin dari berbagai sekte dan klan yang diundang. Feng Xian ke istana. Mereka semua duduk melingkar di depan meja bundar yang lebar dalam salah satu ruangan besar. Feng Xian mengamati beberapa tamu yang hadir namun kursi yang disediakan masih saja belum penuh. Lebih tepatnya ada 2 kursi yang kosong. Feng Xian menghela nafas. Dirinya bisa saja menunggu lebih lama tetapi ia tidak merasa enak hati terhadap tamunya terutama 3 jagoan yang saat ini sedang hadir. 2 kursi yang masih kosong seharusnya diisi oleh Gong Lian dan jagoan nomor 1 dunia persilatan yaitu Xiaolang. Entah alasan apa, Gong Lian tidak menghadiri pertemuan ini sementara Xiaolang meski sudah diundang namun pria itu belum muncul bahkan saat turnamen berlangsung. Feng Xian berpikir Xiaolang datang terlambat atau karena ia tidak menanggapi undangannya. Feng Xian akhirnya berdiri dari kursi, membuat perhatian orang yang ada di sana langsung tertuju pada kaisar tersebut. Para hadirin sekalian, terima kasih telah berkenan memenuhi undanganku untuk datang ke istana. Jika situasi tidak memaksa, aku tidak akan bertindak seperti ini. Feng Xian memberikan penghormatan pada para tamu terkhususnya pada 3 jagoan. Turnamen kekaisaran sebenarnya adalah topeng dari pertemuan rahasia ini, agar aliran hitam tidak ada yang bisa mengetahui rencana Feng Xian. Biarpun tidak mengatakannya secara terbuka, para tamu mengerti bahwa ini adalah pertemuan antar sekte aliran putih dan netral. Apapun yang dikatakan Feng Xian pasti berhubungan dengan dunia persilatan. Saudara-saudari sekalian, mungkin kalian sudah ada yang mendengar bahwa beberapa waktu belakangan ini, semua sekte aliran hitam sedang membuat aliansi besar. Pada dasarnya, aliansi itu dibentuk karena 2 sebab. Pertama, untuk melenyapkan klan Wuming, lalu kedua, karena adanya keberadaan artefak. Feng Xian mulai menjelaskan poin penting dari pertemuan ini. Mata para tamu yang hadir melebar. Sebagian besar dari mereka baru mengetahui informasi tersebut sementara sedikit di antaranya hanya pernah mendengarnya namun belum mengetahui tujuan aliansi aliran hitam tersebut dibentuk. Mereka tidak pernah ragu dengan apa yang diucapkan Feng Xian. Hampir semua orang di dunia persilatan mengetahui bahwa kekaisaran adalah pengumpulan informasi terbaik yang pernah ada. Pemerintah kekaisaran yang mempunyai pengaruh besar jelas bisa mengumpulkan banyak informasi lebih cepat karena pada dasarnya semua keluarga bangsawan yang ada tunduk pada mereka. Setiap harinya Feng Xian akan mendapatkan laporan dari bangsawan yang memimpin berbagai kota di seluruh negaranya. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan banyak informasi termasuk
Soal dunia persilatan aliran hitam, Feng Xian mengatakan bahwa 704 sekte aliran hitam saat ini sudah bergabung ke aliansi tersebut. Alasan Feng Xian membuat pertemuan ini karena ingin memperkuat aliansi aliran putih dengan bergabungnya para klan selaku aliran netral di dunia persilatan. Yang mulia, aku mengerti tujuanmu yang ingin menyatukan kami semua. Tetapi maaf, aku sebagai patriark dari sekte bulan biru tidak bisa ikut aliansi aliran putih ini. Niu Sashuang menyela penjelasan Feng Xian. Jiao Piao dan Yelin Hua tersenyum tipis, begitu juga dengan perwakilan sekte aliran putih yang lain. Mereka semua tahu hanya sekte bulan biru yang saat ini belum bersedia bergabung ke aliansi mereka. Senior Niu, bolehkah aku mengetahui kenapa Anda menolaknya? Apalagi alasannya? Bukankah Yang Mulia juga mengetahuinya? Niu Sashuang mengangkat salah satu alisnya. Berbeda dengan 3 sekte besar yang lain, sekte bulan biru tidak mempunyai artefak misterius. Jadi kami tidak perlu berperang untuk sesuatu yang bukan urusan sekte kami. Ucapan Niu Sashuang terdengar tidak sopan pada Feng Xian sebagai kaisarnya. Feng Xian tidak marah atau merasa tersinggung karena ia memahami bahwa kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Sekte api baja, sekte pilar pedang kebenaran, sekte nada kehidupan, dan sekte bulan biru merupakan sekte terbesar aliran putih yang paling disegani saat ini. Dari keempat sekte besar tersebut, hanya sekte bulan biru yang tidak mempunyai artefak misterius sehingga wajar bagi Niu Sashuang merasa cemburu atau iri. Feng Xian tersenyum tipis sebelum mengeluarkan sesuatu dari cincin ruangnya. Sebuah benda yang mengejutkan semua orang. Benda tersebut mengeluarkan aura luar biasa yang segera menyebar ke seluruh ruangan. Hampir semua orang yang di sana bereaksi termasuk Jiao Piao, Niu Sashuang, bahkan Yelin Hua sampai mengerutkan dahinya. 3 hari kemarin, pemerintah kembali mendapatkan artefak lain dari salah satu bangsawan yang berada di wilayah utara kekaisaran. Senior Niu, aku berikan ini kepadamu. Feng Xian memberikan artefak tersebut pada Niu Sashuang. Ini, tapi bukankah artefak hanya ada? Niu Sashuang sampai kesulitan menyelesaikan perkataannya. Feng Xian tersenyum canggung. Artefak misterius yang banyak dibicarakan tidak berjumlah 7 atau 8 September RT yang baru-baru ini didengar. Pemerintahan menemukan ada sekitar 11 yang baru diketahui keberadaannya. Selain artefak yang dimiliki Liu Yuan, sekte aliran hitam secara diam-diam ternyata menemukan 2 artefak lain sehingga kini mereka sudah memiliki 6 artefak. Kabar ini jelas mengejutkan bagi mereka yang mendengarnya. Artefak yang dikira benda yang sangat langka ternyata memiliki belasan jumlahnya. Dan itu pun belum pasti ada berapa. Feng Xian ingin dengan artefak itu, sekte bulan biru bergabung dengan aliansi karena sebelumnya sekte api baja juga diberikan artefak yang sama oleh pemerintahan. Dan mereka langsung bergabung dengan aliansi yang dibentuk. Kekaisaran ini, Yang Mulia tidak perlu khawatir. Mulai saat ini, sekte bulan biru siap berkontribusi pada aliansi. Niu Sashuang kini berubah sikap sesudah diberi artefak. Tentu saja hal tersebut menimbulkan rasa iri pada perwakilan klan dan sekte yang ada di sana. Jelas mereka merasa tidak terima karena Feng Xian terlihat pilih kasih, namun meski demikian, mereka tidak berani menyuarakannya karena identitas Niu Sashuang yang begitu besar. Lagi pula, para perwakilan itu pernah melihat kejadian yang sama saat Jiao Piao diberikan artefak oleh Feng Xian beberapa bulan lalu. Seharusnya mereka memahami tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak bisa menjaga artefak itu, yang ujung-ujungnya akan membahayakan sekte atau keluarga mereka. Yelin Hua tersenyum tipis menyaksikan kejadian tersebut, tetapi tidak berkomentar apapun sementara. Jiao Piao justru bereaksi keras. Dari sorot mata Patria, sekte itu terlihat jelas ada jejak keserakahan saat ia memandang artefak di tangan Niu Sashuang. Jiao Piao ingin merebut artefak itu dari tangan Niu Sashuang sekarang juga, tetapi ia tidak berani melakukannya mengingat kemampuan Niu Sashuang yang tak kalah tinggi dengannya. Setidaknya untuk sekarang, aku harus mendapatkan artefak itu. Jiao Piao mengepalkan tangannya. Hatinya penuh dengan ambisi untuk memiliki artefak tersebut. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.